Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, selamat datang kembali dalam mata kuliah Literasi Digital. Pada pertemuan ini, kita akan membahas sebuah tema penting bagi perkembangan akademik Anda, yaitu memahami template penulisan buku dan artikel ilmiah. Materi ini penting karena keterampilan menulis karya ilmiah menjadi syarat utama dalam dunia akademik maupun profesional, baik untuk menulis buku, artikel penelitian, maupun artikel populer berbasis ilmiah. Pertama, mari kita pahami perbedaan mendasar antara buku dan artikel ilmiah. Buku memiliki cakupan yang lebih luas, bersifat naratif dan deskriptif. Buku ditulis untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang suatu topik, gaya yang fleksibel. Artikel ilmiah lebih fokus dan ringkas. Ia bersifat formal, objektif, dan mengikuti struktur ketat yang menekankan metodologi dan analisa data. Selain itu, penting juga membedakan artikel dengan jurnal ilmiah. Artikel itu adalah karya tulis yang menyajikan ide atau hasil penelitian. Sementara jurnal adalah kumpulan artikel yang diterbitkan secara berkala melalui proses review. Kita juga perlu mengenali perbedaan buku akademik dan non-akademik. Buku akademik bersifat formal, berbasis bukti, ditujukan bagi pembaca akademis, serta ditulis dengan metodologi yang baik. Buku non-akademik lebih informal, personal, dan ditujukan untuk pembaca umum. Isinya tidak selalu berbasis teori atau penelitian ilmiah. Pemahaman ini penting agar penulisan sesuai dengan audiens yang dituju. Dalam penulisan buku, ada 3 elemen utama yang harus diperhatikan. Pertama, struktur bab. Setiap bab harus memiliki pendahuluan, isi, dan kesimpulan yang jelas. Subjudul membantu memecah informasi agar lebih mudah dipahami. Gaya bahasa. Gunakan bahasa sesuai target pembaca. Hindari jargon yang tidak perlu. Selanjutnya, ilustrasi dan contoh. Grafik, gambar, atau studi kasus dapat memperjelas konsep yang dibahas. Untuk artikel ilmiah, struktur yang digunakan biasanya mengikuti model IMRAT. IMRAT itu merujuk pada bahasa asing. Yang pertama, pendahuluan, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua, metode, menguraikan desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Yang ketiga, hasil, menyajikan temuan penelitian secara sistematis. Yang keempat, pembahasan, menginterpretasikan hasil, membandingkan dengan peneliti sebelumnya, serta menyampaikan implikasi. Tambahan, yakni kesimpulan, meringkas pembahasan yang beracuan dari tujuan penelitian. Gaya bahasa dalam artikel ilmiah harus formal, objektif, konsisten dalam penggunaan istilah, serta dilengkapi referensi yang akurat. Referensi dan sitasi adalah elemen penting dalam setiap karya ilmiah. Referensi berfungsi mendukung argumen, menghindari plagiarisme, memberi konteks, menjadikan landasan pemikiran peneliti, serta meningkatkan kredibilitas tulisan. Sitasi adalah pengakuan terhadap sumber, ide, atau data yang digunakan untuk memberi kredit kepada penulis asli dan memudahkan verifikasi. Untuk mempermudah pengelolaan referensi, kita bisa menggunakan aplikasi manajemen reference atau Reference Management System (RMS) seperti EndNote, Zotero, dan Mendeley. RMS membantu menghemat waktu, menjaga konsistensi sitasi, serta mempermudah perubahan gaya penulisan sesuai tuntutan jurnal atau penerbit. Ada 3 tips utama dalam memaksimalkan template.
Yang pertama, pahami persyaratan format yang ditetapkan penerbit atau universitas. Yang kedua, gunakan template sebagai panduan, bukan sebagai batasan baku. Yang ketiga, jaga konsistensi dan ketelitian dalam penulisan. Sebagai contoh, buku ekonomi makro menyajikan topik luas seperti inflasi dan pengangguran secara deskriptif dan naratif. Artikel ilmiah berjudul Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi fokus pada satu variabel, menggunakan data empiris dan metode statistik. Mahasiswa sekalian, penulisan buku maupun artikel ilmiah adalah keterampilan esensial yang akan menunjang karir akademik dan profesional Anda. Dengan memahami template penulisan, perbedaan jenis karya, serta pentingnya referensi dan sitasi, kita bisa menghasilkan tulisan yang kredibel, sistematis, dan bermanfaat. Mari kita biasakan menulis dengan struktur yang benar, menggunakan sumber yang valid, memanfaatkan teknologi pendukung agar karya kita berkualitas. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.